hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus di sini juga kepada sahibul hajah. Yaitu kepada keluarga besar Ibu Raudah dan juga teman-teman dari Jam'iyah Hadrah Remas Baitur Rahman. Ngebas deh. Tes ngedit. Maksudnya jelas enggak? Ngebas soalnya, hah? Jelas. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan di dalam satu majlis yang penuh dengan kebaikan, majlis yang penuh dengan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bagian dari rahmat tersebut. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat yang kita haturkan itu sampai kepada Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, inna salatakum tu'radu alayya, sesungguhnya salawat yang kalian baca itu ditampilkan, artinya sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad. Ketika salawat itu sampai kepadaku, bahkan malaikat itu menyampaikan dengan nama orang tuanya, Fulan bin Fulan. Sehingga ulama mengatakan ketika kita ini bersolawat kepada Nabi itu mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama solawat itu sendiri, yang kedua plus kita mendapatkan kebaikan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Ketika kita bersolawat dengan Nabi, malaikat membawa nama kita dengan mengatakan kepada Rasul, ya Rasul Fulan bin Fulan. Artinya nama orang tua pun ikut di situ, artinya kita membawa nama baik orang tua kita, maka itulah bagian daripada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dua kebaikan. Tu'radu alayya, ditampilkan, disampaikan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Ketika salawat itu sampai, apa kata Nabi? Fa'ad'u lakum, fa'ad'u, maka aku berdoa lakum, untuk kalian yang bersalawat kepadaku. Wa astaghfirullaha lakum, dan aku memohon ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk kalian semuanya. Jadi orang yang bersolawat tadi itu mendapatkan dua, Nabi berdoa dan Nabi juga mohonkan ampun. Dan kita tahu doa Nabi tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat yang kita baca dari tadi ini menjadi penghubung, penyebab daripada diampunkannya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ingin bahas, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan atau tujuan yang lain, intinya murni lillahi ta'ala. Saya hanya ingin menyampaikan karena mohon maaf, memang di akhir zaman ini adalah terjadinya fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah itu sampai-sampai disampaikan oleh Nabi, nanti di akhir zaman itu yang mungkar itu menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi mungkar. Kemungkaran itu sudah menjadi biasa, seolah itu kebaikan. Mungkin kemarin sempat ada kejadian, tidak ada masalah saya sebutkan, di Masjid Abu Salam ada seorang kiai yang katanya dia ceramahnya dengan menggunakan kata-kata kotor. Sekali lagi saya katakan, selama masyarakat kita masih rendah, selama masyarakat kita seleranya masih rendah, senang dengan hal-hal yang jorok dan kotor, orang seperti itu akan bertebaran. Tapi ketika selera kita sudah naik satu level, kita ingin betul-betul belajar di sini, kita bukan mau main-main, maka ketika ada orang ceramah tinggalkan, maka lambat laun mereka akan pergi. Tidak akan ada lagi nanti. Tergantung kepada kita. Jadi jangan pernah kita menghina kepada orang-orang yang berbuat tidak baik, tapi coba koreksi diri kita dulu sekarang. Kalau kita masih merespon, selama itu akan ada orang-orang seperti itu. Malam hari ini saya bawakan
Nanti bisa dilihat, ini bicara untuk bahsul masail, untuk orang-orang yang seorang pendidikan, ya, untuk pendidikan, artinya seorang santri. Bisa dilihat di kitab Tanbihul Ghafilin, bisa dilihat di kitab Al-Baijuri, bisa di kitab Jami'us Shaghir dan Tanbih. Ada 4 kitab dilihat, di situ semua dikatakan dilarang berceramah. Dengan apa di situ? Yang sifatnya tujuannya mentertawakan. Tujuan mentertawakan. Saya katakan tujuan. Tapi kalau toh pada akhirnya kita tengah-tengah ceramah mungkin ada sedikit yang buat ketawa, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya dari rumah berangkat dia mau ceramah, tujuan ingin mentertawakan daripada yang hadirin, tidak boleh. Ya, harus dipahami. Lebih-lebih ketika dia mentertawakan orang itu menggunakan bahan kata-kata yang kotor, ada haram hukumnya. Makanya sebelum menjadi seorang dai, sebelum menjadi seorang ustadz, dia harus belajar juga. Bukan tidak ada pelajarannya, ada semua itu. Sebelum menjadi seorang imam, dia harus tahu fiqhul imam, bagaimana cara menjadi imam yang baik, bukan asal maju. Jadi seorang guru jangan asal ngajar, dia harus tahu bagaimana kiat menjadi seorang guru yang baik. Maka di sini semua sudah ada. Siapa teladan kita? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan, apalagi sampai dipraktekkan, itu tidak boleh, haram. Kita simpel saja berpikir, kata-kata kotor, kata-kata jorok dengan praktek-praktek, apalagi di sini banyak anak-anak kecil, ada kaum wanita, ada kaum laki-laki di sini. Kadang-kadang suami istri yang sudah halal saja, ketika kita bicara yang jorok, yang tidak pantas saja, sebagai suami istri itu sudah tidak pantas. Bagaimana ketika itu disampaikan di majelis yang mulia? Bagaimana para imam-imam kita ketika mereka ditanya oleh murid-muridnya, ketika ditanya tentang hadis Nabi, mereka tidak berani langsung menjawab. Sebagian mereka tunggu, kita pulang dulu. Sampai di rumah dia mandi dulu. Setelah mandi dia wudu. Setelah wudu dia pakai baju yang bagus. Dia semprot semua minyak wangi. Dia bakar dupa, duduk baru. Begitu dia sila baru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh adab di situ. Bahkan ketika dulu saya belajar, saya punya guru sempat bercerita begini. Ketika kita duduk belajar, terutama ketika kita belajar sejarah Nabi Muhammad, itu kita ingin kenalan dengan Nabi. Ketika kita duduk belajar sejarah Nabi Muhammad, maka dibuat gurau. Berarti apa? Dia melecehkan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang melecehkan Nabi kecuali setan dan pengikutnya. Sampai sebegitunya. Artinya adab harus dijaga. Kalau toh nanti dia bergurau, boleh. Bergurau boleh, bukan tidak boleh. Tapi ada batasan. Jadi ini yang harus dipahami di sini. Makanya tujuan kita belajar itu untuk menghidupkan hati kita, untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya sampaikan, kalau ada riwayat Nabi ceramah itu bergurau, apalagi dengan kata-kata kotor, jangan telinga saya yang dipotong, leher saya potong. Kalau memang ada, saya siap bertaruh. Buka semua kitab yang ada, buka semua sejarahnya. Kalau ada, saya tantang semuanya. Dari mana saja sudah, saya tantang, saya berani. Di sini saya sampaikan hadisnya Nabi, kita lihat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, Nabi apabila berkhutbah, apabila pidato, apabila ceramah, ihmarrat ainahu, memerah kedua matanya, wa ala sautuhu, suaranya kencang, menggelegar suara Nabi, washtadda ghadabuhu, marahnya luar biasa, hatta ka'annahu mundiru jaisin, sampai seolah-olah beliau itu sedang memimpin satu pasukan, memperingatkan pasukan. Yaqulu, berkata, sabahakum wa masakum, hati-hati, musuh menantimu di pagi dan sore hari. Jadi Nabi itu kalau ceramah itu seolah-olah di hadapannya itu bukan hadirin jamaah, bukan, tapi siapa? Pasukan yang siap untuk diterjunkan ke medan perang, dengan suara yang menggelegar, dengan mata yang memerah, dengan kemarahan yang memuncak. Itulah ceramah Nabi Muhammad SAW. Wa yaqulu bu'ithu ana wasa'aka hatain, aku diutus, kata Nabi, aku diutus
Wa bu'ithu ana aku diutus, jarak antara aku dengan kiamat kahatain, seperti dekatnya dua jari. Nabi menunjukkan jarinya, kahatain kata Nabi Muhammad. Jadi apa di sini? Nabi kalau memberi peringatan sangat luar biasa, tegas di situ supaya menusuk ke hati mereka, bukan untuk main-main di sini. Lihat lagi di sini dalam hadis yang lain. Saya bawakan dua saja, enggak usah banyak-banyak, tapi dua ini sudah cukup. Sebenarnya banyak di situ. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat mengatakan Rasulullah memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, memberikan ceramah kepada kami, kata sahabat, mau'idhatan balighatan, dengan nasihat yang menusuk tembus ke dalam hati, wajilat min hal kulub, sehingga hati-hati menjadi gemetar ketika mendengar nasihat Rasul, wadzarifat min hal uyun, dan air mata ini mengalir deras. Kenapa? Karena sangat menakutkan ketika Nabi itu berceramah di situ, sehingga para sahabat ketika mendengar seolah-olah besok terjadi hari kiamat. Mereka bergetar, hatinya bergetar, air matanya mengalir, menangis mendengar nasihat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun di dalam sejarah dan hadis dikatakan Nabi bermain-main dalam pidato, tidak ada. Kalau toh ada, enggak ada masalah. Ulama tidak melarang, tapi dengan catatan tidak boleh berlebihan. Sampai tertawa terbahak-bahak, sampai dia memakai nama-nama kotor, jorok di dalam, ada haram hukumnya. Itu tidak pantas. Kenapa? Karena ceramah itu sebagai renungan, untuk mengambil hikmah di situ. Kita pulang membawa takwa, bukan membawa tawa. Jadi harus apa yang mau kita ambil dari hasil ceramah itu apa? Harus ada unsur pendidikan, ada unsur tarbiyah di situ. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kenapa sih orang-orang sekarang ini banyak para dai, banyak orang pidato, tapi kok tidak membekas ke dalam hati mereka para masyarakat? Kenapa? Dijawab oleh seorang ulama sufi, dulu itu ulamanya, masyarakatnya itu dalam keadaan tidur, ulamanya dalam keadaan bangun. Jadi orang bangun membangunkan orang tidur. Orang tedung jaga mau seorang jaga, bisa tak bisa? Sampean mangken jaga, bodoh orang tedung, jaga orang jaga orang tedung, bisa tak bisa? Bisa. Lah kalau sekarang, kata beliau, kalau sekarang kenapa tidak membekas? Karena ulamanya pingsan, kalenger, ya, ulamanya kalenger, masyarakat temate. Ulama na tedung, masyarakat temate. Kira-kira bisa? Orang tedung jogi orang mate. Nah itu tadi. Bahkan tidak sedikit mereka menjadikan dai sebagai profesi. Ekalako, menjadikan profesi sebagai lahan bisnisnya dia, sehingga yang keluar dari lisannya bukan lagi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ma kharaja min galab dakhalal galab, kalau keluar dari hati akan masuk ke hati. Tapi kalau kharaja min lisan, keluarnya dari lisan itu hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga, yakni dakhalal adzan, masuk ke telinga saja, hanya sebatas telinga, tidak sampai ke dalam hati mereka. Dan itu terjadi. Kita lihat para ulama-ulama kita terdahulu. Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Jakarta, itu dikatakan syekhul ulama, gurunya para ulama Indonesia. Habib Ali Al-Habsyi itu ketika dia naik di atas mimbar, beliau belum ngisi masih, baru assalamualaikum, orang sudah nangis semuanya. Assalamualaikum, orang dia bahasanya bahasa Hadramut, jadi lahjah Hadramut. Kalau bahasa Indonesianya dia masih kaku. Dia baru tampil, assalamualaikum, bapak-bapak, ibu, itu orang sudah nangis semuanya. Baru assalamualaikum, lihat bagaimana ikhlasnya. Dia tidak memperhatikan retorika bahasa, susunan kata-kata tidak diperhatikan, yang diperhatikan hatinya. Percuma sekalipun kalimatnya indah, kata-katanya bagus, tapi kalau tidak dasar dengan ikhlas tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia. Tapi kalaupun dia itu ikhlas, sekalipun kata-katanya hancur, kata-katanya berantakan, yang disampaikan tidak tersusun rapi, maka akan sampai ke dalam hati-hati mereka. Karena menjadi ukuran bisa ada keikhlasan, bukan retorika bahasa di sini. Ini bukan pantun, ini bukan puisi, tapi ini nasihat.
nasihat yang datangnya dari Allah, nasihat datangnya dari Nabi, maka yang menyampaikan harus penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira Pak, Bu? Jelas kira-kira? Jadi saya bicara bukan dalam hal niat yang lain, tidak. Wow, tak boleh bodoh anu, berarti harus ngonceng Habib. Tak usah ngonceng saya, ngonceng saya lain. Intinya cari kiai, ustadz, dai yang lurus. Kalau cuma untuk main-main supaya gelek, sekalian ngalok lu gedruk lah cu, lawak lah cu, nyaman bon. Awal wa akhir gelek malolo sudah, tak usah repot-repot. Ya, jelas ya kira-kira ya. Ini tidak ada unsur yang lain ya. Lillahi ta'ala, ini tujuan saya hanya ingin untuk memberikan pencerahan saja, biar kita paham apa tujuan kita hadir di sini. Nabi yang mengatakan jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum fa innallaha yuhyil qulubal maita binuril hikmah. Apa kata Nabi Muhammad? Duduklah kalian dengan para ulama. Duduk dengan ulama itu perintah. Wa zahimuhum birukabikum, rapatkan lutut kalian dengan lutut para ulama. Kenapa kita harus duduk dengan mereka? Kenapa kita harus belajar dengan mereka? Nabi yang mengatakan fa innallaha, sesungguhnya Allah, yuhyil qulubal maita, menghidupkan hati-hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu, kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana Allah itu menghidupkan bumi dengan derasnya air hujan. Kita lihat sekarang musim hujan. Besok, lusa kita lihat yang tadinya kering akan tumbuh-tumbuhan, lumut tumbuh, hijau-hijauan, semua daun yang kering akan menjadi hijau. Dengan apa mereka menjadi hijau? Dengan derasnya air hujan. Begitulah hati kita ini diibaratkan tanah lapang. Tipe tanahnya macam-macam. Ada tanah tadi itu disiram langsung tumbuh. Ada yang disiram nunggu lama, dicangkul dulu baru hidup dia. Ada yang ditanam-tanam dah tumbuh-tumbuh, berarti gersang sudah hatinya. Nah sekarang koreksi hati kita Pak, Bu. Berapa kali kita hadir pengajian? Berapa kali kita duduk dalam majelis ilmu? Berapa kali kita mendengarkan ayat? Berapa kali kita mendengarkan hadis? Berapa kali kita mendengarkan ucapan para dai, para ustadz, para kiai, para habaib? Setelah kita dengar, apa hasil dari yang kita dengar? Ini permasalahannya sekarang. Kenapa? Karena Nabi lagi-lagi yang mengatakan orang yang kita peringati pada malam hari ini maulidnya. Apa kata beliau? Beliau bersabda, dikatakan manis dada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, duduk majelis setiap malam, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, mendengarkan ancaman, mendengarkan kabar gembira, walam yasdad hudan, akan tetapi bertambah ilmunya, tidak bertambah hidayah kepada Allah. Dengar dia ini tidak boleh, ini haram, dia dengar ini haram, tapi tetap dilakukan. Dia dengar, oh ini bagus pahalanya, sholat berjamaah begini, kalau sholat ini begini, kalau bersedekah begini, tapi dia tidak mau melakukan. Artinya jauh dari hidayah Allah. Ilmu bertambah, hidayah tidak bertambah. Maka hakikatnya yang setiap malam dia hadir ke majelis, yang setiap hari dia duduk di majelis itu bukan bertambah ilmu, bukan dia mendengarkan ceramah, tapi apa yang dia dapatkan? Kejauhan dari Allah. Manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah, tidak bertambah dia dari Allah. Lam yasdad minallahi illa bu'dah, kecuali bu'd, kejauhan. Jadi itu yang perhatikan. Kadang-kadang kita ngeri, tiap malam pengajian ngeri, tambah pengajian, tapi kok tidak ada perubahan di sini? Berarti tiap hari ini semakin jauh kepada Allah. Itu permasalahannya. Makanya sedikit diamalkan. Itu butuh perjuangan. Karena cinta itu harus ada pengorbanan. Tidak ada cinta itu mulus begitu, tidak. Mengucapkan kata cinta itu tidak gampang. Kita mengatakan, kalau ditanya cinta dengan Nabi, oh semuanya cinta. Tapi bukti cinta itu apa? Sama dengan kita melihat ada seorang habib, melihat ada seorang ustadz, ada seorang kiai. Oh lebur ya kiai ruwa masya Allah, terong kau andi anak tetik kiai. Tapi anak natai pamunduk. Aduh leceknya mana? Aduh lecek perak terong.
Sekarang pertanyaan begini aja, gampang saja. Ayo, kita jujur-jujuran sekarang, buka-bukaan sudah sekarang. Etalango sekarang. 10 putaran, mana yang lebih banyak? Belajar agama, mondok atau sekolah umum? Pertanyaan, apakah Anda tidak percaya dengan ajaran Nabi Muhammad? Ayo, pertanyaan sekarang. Anda lebih percaya dengan profesor? Anda lebih percaya dengan doktor? Anda lebih percaya dengan ijazah? Anda merasa sekolah umum mendapatkan jaminan hidup ketika mondok tidak bisa hidup? Ayo. Sedangkan ilmu agama konsepnya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, tiap tahun kita peringati maulidnya. Mana konsepnya Nabi Muhammad? Kita tanya sekarang. Jangan gampang mengatakan cinta. Tidak mudah Anda mengatakan cinta sekarang. Cuma kita ingin menuju ke sana, ya, pelan-pelan. Tapi sampai kapan? Ini pertanyaan sekarang. Madrasah-madrasah nasibnya bagaimana? Itu saja sekarang kita lihat. Itu gampang. Makanya saya katakan Andi Gebe bengal tang tahu tang. Bikin acara hebat-hebatan berani, untuk motor dirinya berani, beli rumah dirinya berani, tapi bantu madrasah tidak berani. Sehingga nasibnya madrasah lihat, nggak ada yang mau ngajar. Kenapa? Ya apa fakta iboja. Nasib. Tapi ketika manggil orkes, bengal jutaan. Ini bukan anak bicara dunia, tidak, bicara perbandingan. Ustadz kau tuntut untuk mendidik anakmu, untuk memperbaiki akhlak anakmu. Bila tak tepat ustadz tu ecale, ya enak ecale. Etobi anak-anak orang tua tak terima entar. Menbadai pun duk orang tua ngamuk. Bila anak etobi bokol, pak boleh kalak tibi, didik tibi. Ya, anak suruh kembalikan. Kalau ada orang tua tidak terima anak dibokol, pak beli. Soro didik tibi, bisa apa tak bisa? Tak kira mampu. Kalaupun dia bisa mendidik, tidak sempat mengajar. Kalau dia seorang ustaz, tidak akan sempat. Sibuk alakoh, sibuk dakwah. Lalu seorang guru tidak boleh untuk memukul. Dia orang tua. Memang ada aturan dalam memukul. Tapi banyak sekarang epanglo. Beremah, anak dituntut untuk akhlak harus tepat, mentak tepat. Beremah pondok keria, beremah madrasah naria, beremah ngacara guruna. Tapi abadna sebab kabungku, erosak anaknya. Ngonceng orkes, ngonceng sinden, ngonceng segala macam. Apa itu? Tidak sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tidak sejalan dengan nilainya Nabi Muhammad. Ini harus diperhatikan. Anda boleh senang, Anda boleh gembira, Anda boleh bahagia, tapi ada batasan. Nabi tidak melarang. Anda mau joget-joget, Anda mau senang, silahkan. Perempuan-perempuan, jangan depan umum, haram hukumnya. Nabi yang mengatakan nggak apa-apa. Laki-laki mau joget-joget silahkan, laki-laki, jangan campur laki perempuan. Gembira boleh, tidak dilarang, tapi ada aturan. Aturan siapa yang dipakai? Aturan Nabi. Anda mau bahagia, Anda mau senang, ikut ajaran Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak ikut ajaran Nabi, mustahil Anda akan senang hidup Anda. Ini konsepnya Nabi. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, pasti dia akan diberi pemahaman agama. Berarti apa di sini kalau gitu? Kalau Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia pasti diberi pemahaman agama. Jadi kunci kebahagiaan ada dalam ajaran syariat Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu dikatakan, coba perhatikan ayatnya, sering dibaca kalau maulid. Ini ayat dari Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Ini ayat luar biasa. Allah memberi informasi langsung kepada kita semuanya. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kalian. Allah beri informasi. Saya hari ada utusan pun datang. Siapa utusan ini? Rasul ini siapa? Bagaimana orangnya? Disifati min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Dia merasa berat apa yang dirasakan oleh umatnya. Umat tersake, norok sake. Itu yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Harisun alaikum. Apa artinya harisun alaikum? Beliau sangat semangat, sangat rakus, sangat ingin kepada kita semua. Apa yang diinginkan dari kita? Keselamatan dunia dan akhirat.
Bahkan keselamatan dunia akhirat tadi itu lebih diinginkan Nabi daripada orangnya sendiri. Sambian neka kan terus masuk ke surga. Terus apa ndak? Satu aja terus masuk surga. Terus selamatkan neraka. Nabi jauh lebih senang, jauh lebih teropoleh, jauh lebih ingin lagi kalau kita terus tapi lecek. Terus ke surga, terus selamat dari neraka. Terus ke surga, malas ibadah. Terus selamat dari neraka, takun maksiat. Udah ceknya mana? Tapi Nabi jauh lebih dari itu. Bahkan Nabi mohon, sekalipun kita berbuat dosa, Nabi masih mau mohonkan ampun untuk kita. Bahkan di dalam barzakh, di barzakh, orang yang kita peringati sekarang, beliau sudah di barzakh sekarang, di alam barzakh. Semua amal ibadah umat ini sebelum nyampai kepada Allah dihaturkan kepada Muhammad, ditampilkan dulu, ya Rasulullah, ini amal umatmu hari ini. Dilihat fulan bin fulan mabuk, ya Allah, nangis Rasulullah, nangis. Di dalam kubur masih merasakan sakit pedihnya bagaimana yang diderita oleh umatnya. Jadi jangan sampai kita menyakiti Nabi lagi. Sakit Nabi Muhammad. Tapi kalau dilaporkan fulan lagi puasa, fulan lagi hadir majelis, fulan lagi ibadah, Nabi senyum, senang, alhamdulillah. Tapi ketika lagi bermaksiat, Nabi sedih. Di tengah kesedihannya, Nabi masih angkat tangan, ya Allah, ampunkan dia, ya Allah. Lihat, di barzakh memohon ampun untuk kita. Mana balasan kita untuk Nabi Muhammad sekarang? Ayo coba pakai akal murni kita sekarang, pakai akal sehat, buka hati kita sekarang. Sampai kapan kita mau menyakiti Nabi Muhammad? Hati-hati di sini. Baik, masih berlanjut basyarun lakal basar. Di sini saya bawakan sebuah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 15. Dalam ayat 15 surat Al-Maidah Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya. Jadi kalau dibaca langsung, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ada mereka suara. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian, minallahi, dari Allah, telah datang kepada kalian dari Allah. Siapa yang datang dari Allah ini? Nurun, sang cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, yaitu kitab suci Al-Quran. Pertanyaan, siapa Nur? Allah mengatakan telah datang kepada kalian sang cahaya. Siapa cahaya di sini? Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Abi Hatim, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan nur yang dimaksud adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dijuluki sang cahaya. Nurun fauqa nur, cahaya di atas segala cahaya. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah, dikatakan Nabi bersabda, kuntu dulu aku, kata Nabi, nuran, berupa cahaya, baina yadai Rabbi, di hadapan Tuhanku. Jadi dulu lambek, ada tabuna Rasulullah, lambek sengkok ria berupa cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lambek. Artinya apa? Cahaya yang dimaksud di sini ada cahaya makhluk. Cahaya makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah, makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan surga, sebelum Allah menciptakan aras, sebelum menciptakan semuanya, yang diciptakan pertama oleh Allah adalah cahaya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dari nur inilah tercipta semuanya. Sehingga lampu-lampu yang ada, matahari, bulan, itu cahayanya bersumber dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan basyarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia, sang cahaya. Beliau disebut sang cahaya, nur fauqa nur, sehingga beliau itu tidak punya bayangan, tak ada bojongan nah, jeung bojongan nah tak ada. Kenapa? Karena cahayanya Nabi melebihi cahaya matahari. Misalnya di sini ada lilin.
lampu pate lilin, tahu ngerti kali lilin? Demar, latal pekon, apa boleh apa? Lilin ya lilin sudah, mata-mata kali lilin parah berarti. Pate lampu, odi lilin. Begitu lilin odi, kira-kira ada bayangan tidak? Ada. Bila beri lampu, plep, elang tak elang kira-kira? Elang. Kenapa? Karena cahaya lilin itu lebih besar daripada cahaya lampunya lebih besar daripada cahaya lah begitulah Nabi Muhammad. Matahari, bulan itu mataharinya cahayanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi itu tidak punya bayangan. Tidak ada bayangan Nabi, tidak ada bayangan hal lain. Nah, cuma ulama mengatakan di antara hikmah kenapa Nabi tidak punya bayangan, agar Nabi tidak bisa direndahkan. Karena kalau ada bayangan bisa tidak. Sedangkan Nabi tidak punya bayangan, sehingga bayangan Nabi tidak bisa diinjak dan tidak ada di muka bumi ini. Itu di antara hikmah Nabi tidak ada bayangan. Nabi tak pernah awai. Banyak si awai ngantok api. Hawa nama males ya, celep soalnya ya, mengantokan. Awai. Nabi tidak pernah menguap. Lala tak ende. Lalat tidak mau. Jadi subhanallah, lihat ya, katanya ulama, lalat itu tahu diri. Lala ruat tahu, kaabut na coba ruat tahu. Karena lala kenangan ai di mah. Kenangan kotor, kenangan sampah, sebau-bau, aduh kenangan lala. Nah, dia merasa tidak pantas untuk menyentuh kulit suci Nabi Muhammad, kulit yang harum, keringat yang harum, dia merasa tidak pantas, sehingga lala nekat tanda kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, itu lala tahu diri, tahu bagaimana Nabi Muhammad. Kalau kita yang punya akal tidak tahu Nabi Muhammad, berarti keterlaluan. Paham kira-kira? Nah, berkenaan dengan cahaya ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, dikatakan pertama kali yang diciptakan sebelum Allah menciptakan segala-galanya adalah cahaya Nabi ya Jabir. Lalu di sini juga Nabi bercerita. Nabi acareta Pak Bu. Nabi acareta ketika ibunya melahirkan. Apa kata Nabi Muhammad? Ra'at ummi hina wada'atni. Ra'at ummi, ibuku, emakna sing kok riya nangale ngabes. Hina wado'atni, ketika melahirkanku, sata'a minhum nurun, yaitu cahaya yang berkilat. Adha'at lahu gusuru busro, yang keluar dari dirinya cahaya itu menerangi daripada semua yang ada di situ, sampai bisa melihat daripada gusur istana-istana Kisra di situ. Busroh, gusuru busroh. Jadi ibu Nabi ketika melahirkan Nabi, dari tubuhnya itu mengeluarkan cahaya yang menerangi seluruh kota Mekah, sampai bisa melihat gedung-gedung tinggi istana yang ada di Busroh sana. Bagaimana hebatnya Nabi kita Muhammad. Jadi paham di sini kira-kira ya, ini manusia yang sangat luar biasa. Nah, yang ingin saya sampaikan ini basarun lakal basar selesai sekarang ya. Bukan selesai artinya hatam, benar kibunya, cuma malam ini selesai sedikit saja. Beliau disebut sang cahaya. Jadi ini semua bersumber dari cahaya Nabi. Bon. Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, ada 3 golongan, ada 3 komunitas yang menjadi sasarannya setan. 3 golongan menjadi sasarannya siapa? Pertama, para habaib. Ini para habaib ini sasarannya setan. Jadi setan ini tahu habaib ini kalau sampai dia alim, sampai dia jadi, dia akan membawa perubahan dalam satu negeri. Karena dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Syahab, beliau mengatakan, seorang ulama besar di Tarim, dia mengutip hadisnya Nabi, tapi dirubah oleh beliau mengatakan, ala inna fil baladi bid'atun, ketahuilah sesungguhnya di setiap negeri itu ada satu komunitas, idza salahat, apabila baik komunitas tersebut,
salahal baladu kulluh, maka seluruh negeri itu akan menjadi baik. Wa idza fasadat, apabila rosak komunitas tersebut, fasadal baladu kulluh, maka seluruh komunitas itu akan menjadi rusak. Siapa itu? Ala wahya bid'atul Mustafa, yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setan akan mati-matian bagaimana caranya anak cucu Nabi, para habaib tadi ini tidak boleh menjadi orang alim, erosak terus. Sehingga habaib ini jadi sasarannya. Thank you very much. Ini maaf mudah habaib ini. Maaf, thank you sudah. Habaib mereka paling malas bila ke majelis biasanya. Kenapa? Waduh, tak usah inti habib pun alim pun ini enggak ada. Sasaran tembaknya setan pertama habaib. Kenapa? Kalau sudah habaib satu saja muncul, akan buat perubahan dalam satu negeri tersebut. Itu yang terjadi, dan itu adalah bisa dilihat sepanjang sejarah. Dari mulai zaman Nabi, artinya turunannya dari mulai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus sampai ke detik ini, dimanapun berada dia selalu memberikan daripada pencerahan di setiap daerah. Dan itulah tugasnya para habaib, melanjutkan dakwah daripada datuknya. Di Indonesia, mohon maaf kalau kita bicara sejarah, kalau kita bisa, mohon maaf ini ya, kita bicara sejarah. Sebelum Indonesia merdeka, nama kita Nusantara. Nama kita Nusantara. Lihat, kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Apa hasilnya dari jajahan Belanda? Kita bicara jujur sekarang. Jajahan Belanda menghasilkan gereja-gereja besar, menghasilkan kristenisasi di mana-mana. Dijajah Jepang, apa yang terjadi? Para perempuan-perempuan kita dijadikan pemuas nafsu seks, banyak yang diperkosa, dibantai dan lain sebagainya. Tapi lihat ketika anak cucu Rasulullah yang masuk ke Nusantara melalui wali songonya, mereka semua habaib. Apa yang mereka tinggalkan? Mereka menebarkan kebaikan, mereka menebarkan agama. Sehingga kita lihat dari ujung barat sampai timur, utara sampai selatan, di sepelosok-pelosok pasti ada makam para habaib. Mereka semua penyebar agama di daerahnya. Di pulau kita yang terpencil adalah Habib Yusuf bin Ali Al-Anggawi Al-Hasani. Satu habib bisa membawakan satu perubahan di dalam negerinya. Sampai ratusan tahun, diingat 200 tahun yang lalu ada apa di pulau ini kira-kira? Lebih dari 200 Habib Yusuf sudah. Beliau masuk ke sini untuk apa sekarang? Kita lihat. Nah itulah habaib menjadi sasaran tembak utama daripada setan. Ini komunitas akan dirusak terus, tidak boleh bersatu. Bagaimana caranya mereka pecah, bagaimana mereka sombong, bagaimana mereka tidak mau dengan majelis, bagaimana mereka tidak mau dengan belajar. Itu adalah sasaran utama. Dia lebih berat menjadi seorang habib godaannya. Yang kedua, yang menjadi sasaran tembaknya setan adalah al-aghniya, orang-orang sekaya. Orang-orang soki biasanya tandek tojung agin, tak level. Arwah biasana. Kenapa? Kalau orang kaya duduk di majelis, dia belajar, dia menjadi orang baik, menjadi orang pintar, menjadi orang alim, menjadi orang soleh, maka hartanya akan berkah. Maka majelis-majelis akan makmur, masjid-masjid menjadi makmur, madrasah-madrasah makmur, pondok-pondok akan makmur, anak-anak yatim menjadi makmur semuanya. Tapi sayang, seribu sayang, orang kaya terus dihajar oleh setan. Bagaimana caranya? Kaya tapi bakhil, cerek-cerekeng. Bakhil, tidak mau dia eman pesena disawer ke anak yatim, lebih baik sawer ke sinden, sawer ke orkes, sawer ke bidonita. Ada tekan saya kata ibu tak eman untuk anak yatim, saya kata ibu eman beri 5.000 hei. Ayo coba perhatikan sekarang ini sasaran tembak orang kaya alergi hade-hade seperti ini, ndak level, seminar huru ndak, workshop huru ndak, pengajian tojo lesehan anda. Go, lihat orang kaya yang hadir, bisa dihitung dengan jari. Tidak akan mau dia duduk di sini. Alergi dia, salaman dengan orang miskin, takut ketularan. Keluar miskin jangan. Ini terjadi, anak ngomong seperti terjadi di Kalimantan. Ada orang tidak mau salaman, tidak takut ketularan. Ketularan apa? Ketularan miskin. La haula wala quwata illa billah. Apa ini? Sombong yang bagaimana ini? Ini sifatnya iblis. Hati-hati. Ini terjadi sekarang. Hati-hati di sini. Orang kaya. Makanya orang kaya tidak boleh menjadi orang baik oleh iblis. Kalau orang kaya jadi baik, bahaya dia. Ayo coba sekarang. Di Telangu ini ada grup berapa banyak Jakartaan ini, yang ahli-ahli sinden ini. 1.000 orang saja, kalau 1 jutaan berempat sudah miliar.
Itu uang miliar kalau untuk mengangkat anak-anak yang tidak mampu belajar, sekolah dia, pulang jadi ulama, berapa dia punya pahala? Mengalir sampai hari kiamat. Tapi dia tidak akan rela uangnya masuk ke mereka semua. Dia lebih rela dan bangga uangnya disawer. Elang pesena, nyari nama larat. Dia akan rela di situ. Lihat sudah. Inilah katakan mereka sudah dikuasai oleh setan. Secara hakikatnya mereka dikuasai oleh setan di sini. Ayo coba sekarang yang jadi orang-orang kaya di sini, ayo pikir sekarang. Pikir, lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad yang kaya-kaya dihabiskan semua hartanya untuk Nabi Muhammad untuk berdakwah demi kepentingan Islam. Dan sedekah, infak itu ukuran kesolehan seorang hamba. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u, cepatlah kalian, segeralah kalian semua. Kemana? Ila maghfiratin, kepada ampunan Allah. Jadi kita diperintah oleh Allah yang merintah, ayo cepat ke ampunan Allah, jangan tunda-tunda lagi. Cepat kau taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, jangan maksiat terus. Mohon ampun kepada Allah. Wa jannatin, minta surga, mohon surga. Tahu surga itu arduha, luasnya yaitu samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Wajo surga ini. Uiddat lil muttaqin, seluas langit dan bumi. Uiddat, dipersiapkan untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Dilanjut oleh Allah, alladzina yunfikuna, yang menginfakkan, yang bersedekah, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan harta. Tak gampang. Yunfikuna, dikatakan alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Dia mengeluarkan harta dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Banyak pese pakun sedekah, tandi pese pakun sedekah. Dililit utang ke dalam, dia tetap bersedekah. Nah, ini yang susah. Menbekto soki mungkin bisa dia gampang, pesena jutaan, nak keluar 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 gampang. Tapi giliran tandi pese, pesena 100.000, saya keluar pese berat di sana. Nah, itu masih belum dikatakan bertakwa. Orang bertakwa itu dia mengeluarkan uang dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Ketika dia bisa melaksanakan itu. Siapa yang dimaksud dengan orang kaya di sini yang menjadi sasaran setan? Bukan orang yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, bukan itu. Dimaksud orang kaya di sini adalah orang yang dia itu penghasilannya lebih banyak dari pengeluarannya. Itu saja kok. Nggak harus punya rumah, nggak harus punya mobil, nggak harus punya motor. Misal gajinya 2,5 juta, pengeluaran sebulan 1,5 juta, berarti karya berapa? 1 juta. Kan selesai sudah kebutuhan hidupnya. Bodoh karena sedekahkan. Bisa apa tidak sekarang? Ukur keimanan kita sekarang. Ya walaupun tidak 1 juta, keluarkan berapa sudah? 100, 200, 300. Coba. Setelah dia, kalau ada orang tua, kasih orang tuanya dulu. Setelah istri, anaknya semua cukup, sudah kebutuhan rumah tangganya sudah cukup, ada orang tua, kasih orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya tidak mampu, kalau orang tuanya mampu, ya kasih hadiah saja. Selebihnya ayo sisihkan, keluarkan di jalan Allah. Itulah Anda akan menjadi orang yang bertakwa. Tak gampang asarong asongkoan takwa, kelambi takwa nyaman nah. Boleh takwa benar takwa terus, orang takwa nyaman, tak harus sampai ujung boleh. Tak bisa, bukan itu takwa. Paham kira-kira ya? Itu sasaran daripada setan. Makanya orang-orang kaya ini oleh depan kalau orang soki ini, banyak orang soki ini kecerek di sana. Apa? Eman, mak keluar PC eman. Tapi kalau untuk dirinya tidak eman. Meleh HP tak eman, meleh motor tak eman. Orang kalau sudah bakhil, tanda mak keluar PC cerek, tetap hartanya akan keluar dengan 2 jalan. Pertama, tertimpa musibah. Entah dia hilang dirampok, entah dia itu keker ejolon, entah dia ditipu orang, entah dia itu misalnya hartanya itu kena apa musibah lain sebagainya, intinya itu ya. Atau dia tertimpa sakit, tetipe sena untuk dokter pun. Minggu kontrol 1 juta, minggu datang 1 juta, minggu datang 1 juta sampai obus gara-gara sakit. Hati-hati di situ. Orang yang bakhil punya sakit di sana, saya enggak. Jadi benar-benar orang sakit, bakhil jangan ya.
Biasanya mon orang bakhil punya sakit. Tapi mun orang sakit cek kocak bakhil. Saya enggak cek lopot ya. Kan banyak orang sogi pesena 7 miliar pesena enggak karena tajin. Embi tak bisa. Boleh. Kolesterol kepi bukan asam urat sembarang. Makanya pumpung masih kuat sekarang ini Anda punya harta nikmati, jangan disimpan terus. Asal mampu ya, asal mampu. Cukup beli mobil sih bagus, tak ada apa. Cukup beli motor yang bagus, tidak apa-apa. Nikmati hidup. Jangan nunggu itu simpen sampai tua obuk potek simpen ala kom rokokan benar puasa rokokan terus itu. Bodoh orang tua obuk potek kabeh rokokan puasaan. PC nyari untuk apa? Untuk apa? PC sehari untuk apa? Gitu loh. Tidak dinikmati sama sekali. Dibodoh-bodoh dengan dunianya. Itu orang yang dibodoh-bodoh dengan dunia. Udah PC cerai. Ada yang bodoh-bodoh masuk dunia. Dah, itu intinya sekarang. Surga, Bu, itu waktu diciptakan oleh Allah, begitu selesai diciptakan, disuruh ngomong, "Kuli ya jannah." Surga. Ngocak beuna. Ayo aca beuna. Apa yang surga? Ana haramun lil bakhil. Engkau haram kau ki orang secerek. Arwah surga sing ngocak. Surga tak ada orang cerek. Ya. Saya termasuk surga, jangan sampai jadi orang bakhil di sini. Baik, yang ketiga. Yang ketiga. Terakhir. Yang jadi sasaran tembaknya setan. Siapa yang ketiga? Komunitas para pejabat. Makanya pejabat jarang mau hadir majelis. Tengku kemana pejabat beda sekarang? Man beda situng dua. Tak ada. Ada cara setan sebut kan sibuk benar pejabat tak pantas tojo ini tak ada. Tapi giliran pelean emo ke majelis pun malam nyari perhati datangnya tidak ikhlas arwah lopot. Kata Nabi Muhammad dia rugi perak detek untuk epele arwah lopot. Kenapa? Orang datang ke majelis itu tujuannya hasilnya benar untuk epele. Apa kata Nabi Muhammad? Ghanimatu majalis dzikri al jannah. Hasillah orang entar ke pengajian swarga. Masa eporo bomo pelean rogi entar. Engko entar meta epele beremah yo jana. Ambulah tak pengajian boleh. Nah, kan lopot sudah. Engkau bermalam ke pengajian Kaburuk Timur. Di mabi paling ceramah engkau entar. Meta soki ya. Belopot loh. Lopot. Hasillah orang ngaji swarga. Tera. Ini meta laris tuku. Engkau pampi ojen. Waduh ijo kaju teka ojen dina lah. Tapi tuku pakun sampai beremah jana. Belok. Mentero toko laris ang beres apa le ibu jual lemai gula lemai ibu jual dui sebelum muka antri pun sampean mentero paju tero laris benih terontong tero laris mentero lain boleh deki jelas ya. Jadi para pejabat sasaran nomor 3 daripada sasaran tembaknya setan sehingga para pejabat jarang yang mau hadir untuk ngaji. Lihat sudah. Bila dari jangankan untuk ngaji, apa long sama masyarakat jarang. Tengku pun, bodoh pejabat edimah pun, tak tahu saya edimah bodoh benda. Tengku sudah, pasti alasannya sibuk. Tapi kenapa ketika pemilihan dia tidak sibuk? Sibuknya ke masyarakat. Itu kan pertanyaan sekarang. Giliran tadi ada kaki edimah boy entar, ziarah kemana boy entar, sempat pokoknya. Bila tadi lupa arwah pejabat. Kenapa? Dikuasai oleh dia tak apa ngerasa. Setan itu dengan halus dengan caranya dia sasaran yang pertama ini adalah 3 komunitas ini. Sebab kalau 3 komunitas ini baik, maka negeri akan menjadi baik. Pejabatnya baik, ulamanya baik, habaibnya baik, orang kayanya baik. Ada beres sudah, aman sudah itu negeri. Tapi inilah yang diobok-obok oleh setan. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka. Bismillahirrahmanirrahim.